Sebelumnya perkenalkan nama saya Rosaria Echa, NIM saya 201041717251. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat ringkasan saya mengenai sejarah pemasaran terhadap remaja. Segmen remaja dalam pemasaran relatif baru dibandingkan kategori demografi yang lain. Pemasaran menemukan atau menciptakan pasar remaja Amerika dalam Perang Dunia Kedua dan setelah perang tersebut berakhir. Ada dua hal yang menandai pembentukan pasar remaja di Amerika, yaitu Madison Avenue dan majalah Seventeen. Editor Seventeen menulis memo pada pengiklanan yang berisi janji bahwa gadis remaja adalah peniru. Mereka terus-menerus saling meniru dengan mengenakan pakaian yang serupa dan makan makanan yang sama. Seventeen juga menciptakan paradigma periklanan klasik. Majalah itu menjamin bahwa pengiklanan Seventeen akan untung besar di kemudian hari karena telah berhasil menanamkan hasrat terhadap produk-produk tertentu yang akan mereka beli setelah menikah. Setelah Perang Dunia, segmen remaja semakin berkembang pesat. Perekonomian Amerika berkembang pesat. Mulailah terbentuk keluarga-keluarga dengan komposisi yang khas, yaitu ayah sebagai pencari nafkah yang bekerja di luar rumah, ibu sebagai pengurus rumah tangga, dan anak-anak yang leluasa mendapatkan pendidikan dan waktu luang tanpa dibebani oleh pekerjaan rumah tangga. Karena kestabilan ekonomi di masa itu, jumlah kelahiran di Amerika meningkat luar biasa. Lahirlah generasi baru yang biasa disebut baby boomer atau biasa disebut generasi X. Termasuk dalam generasi ini adalah orang-orang yang lahir di antara tahun 1964 sampai 1979. Pemasaran terhadap remaja generasi Y. Pada pemasar menetapkan remaja generasi Y adalah segmen yang penting, lebih penting daripada remaja pada generasi sebelumnya. Setidaknya karena 3 alasan, yaitu yang pertama mereka memengaruhi belanja orang tua, dan yang kedua mereka akan membelanjakan uangnya sekarang dan akan belanja lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, yang terakhir mereka adalah trendsetter. Berdasarkan penelitian Teenage Research Unlimited, pengaruh remaja generasi Y dalam keputusan pembelian keluarga lebih besar daripada remaja dari generasi manapun. Remaja melakukan berbagai cara untuk mempengaruhi keputusan pembelian orang tua dan keluarga seperti meminta langsung, bernegosiasi, mempengaruhi atau strategi emosional lain, contohnya merayu dan membuat orang tua merasa bersalah. Remaja generasi Y adalah anak muda terkaya sepanjang sejarah. Kelompok paling kaya dalam segmen remaja adalah ABG atau anak pra-remaja yang berusia 12-14 tahun. Mereka dianggap sebagai generasi terkaya karena jumlah belanjanya terus meningkat 2 kali lipat setiap 10 tahun sejak 3 dekade terakhir. Faktor yang membuat ABG semakin kaya adalah yang pertama, jumlah anak dalam keluarga semakin sedikit sehingga kekayaan orang tua hanya dibagikan pada lebih sedikit anak. Dan yang kedua, perasaan bersalah orang tua karena bekerja sepanjang waktu atau bercerai dikompensasikan dalam bentuk pemenuhan materi. Produk untuk remaja. Produk pertama yang diciptakan dengan menyesuaikan karakter remaja adalah fashion. Para perancang pakaian jadi menciptakan kategori khusus yang membedakan pakaian remaja dengan pakaian anak-anak dan pakaian orang dewasa. Sejak saat itu, ketertarikan remaja terhadap fashion semakin meningkat. Mereka adalah segmen yang paling cepat menyesuaikan diri dengan perubahan fashion. Jumlah belanja fashion remaja 2/3 dari seluruh pengeluaran mereka. Jenis fashion yang disukai generasi Y berbeda dengan generasi X. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Laura Portoles Diaz,
Merek favorit remaja adalah Old Navy, Tommy Hilfiger, American Eagle, Abercrombie, dan Fitch. Selanjutnya, Dias menyebutkan bahwa pertama, generasi Y mensyaratkan pakaian yang mereka kenakan seharusnya nyaman dan pantas dipakai tubuh. Yang kedua, model pakaian yang disukai sesuai dengan gaya pribadi dan norma di sekitarnya. Dan yang ketiga, pembelian dilakukan berdasarkan motivasi fit in dan memiliki identitas. Generasi Y seringkali melekatkan identitas mereka dengan fashion yang dikenakan. Cukup berbeda dengan generasi X yang menempatkan fashion setelah mereka menemukan identitas khusus yang benar-benar mapan seperti kaum hippies, punk, and teddy boy. Generasi Y menempatkan fashion sebagai bagian dari kelas sosial. Mereka berusaha menempatkan dirinya dalam kelas menengah dan atas melalui penampilan. Komunikasi pemasaran remaja adalah segmen yang tak cukup didekati melalui media komunikasi pemasaran tradisional. Remaja saat ini lebih dapat mengakses informasi. Generasi sebelumnya dibesarkan oleh televisi dan teknologi informasi, tetapi remaja sekarang mewarisi hal itu. Mereka mulai mengkonsumsi media di usia lebih dini dibandingkan orang tuanya. Lebih dari mereka mendapatkan pelajaran sekolah dan terpaan media yang jauh lebih canggih. Internet adalah media baru yang disukai remaja. Karena lebih cepat mengadopsi teknologi baru, maka cara mereka mendapatkan informasi juga berbeda dengan orang tua. Semakin banyak remaja yang menggunakan dan mengadopsi alat-alat dalam dunia orang dewasa, seperti komputer, internet, dan HP, bukan sekadar untuk berinteraksi dengan sesamanya, tetapi juga menciptakan dan membentuk dunianya. Remaja butuh bicara, maka jadikan mereka messengers, bukan marketer. Jadi berikan remaja informasi bukan propaganda, sehingga mereka dengan mudah menyampaikan pesan pemasaran seolah-olah hal itu adalah informasi yang diperlukan oleh dirinya dan teman-temannya. Perilaku konsumen remaja. Kelompok remaja memiliki karakter yang unik karena mereka sedang berada dalam usia perkembangan fisik dan emosional yang pesat. Remaja bukanlah kelompok homogen. Mereka terjadi menjadi early teen, yaitu remaja usia 13-14 tahun. Middle teen yaitu berusia 15-19 tahun, dan late teen yaitu berumur 18-19 tahun. Ada beberapa karakter remaja yang dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, mereka sedang beradaptasi dengan kedewasaan secara fisik, termasuk diantaranya hasrat seksual dan kekuatan fisik. Yang kedua, mereka mengalami perasaan transisi antara masa anak-anak yang masih tergantung pada orang dewasa dengan perasaan ingin mandiri dari orang dewasa. Dan yang ketiga yaitu kelompok teman sebaya menjadi sangat penting. Mereka berusaha menyesuaikan pendapat dan nilai-nilai agar diterima. Konsumsi remaja sangat berhubungan pembentukan identitas dan citra diri. Konsumsi remaja adalah perilaku pembelian simbolik, artinya konsumen membeli sebuah produk semata-mata untuk dipertontonkan pada orang lain. Namun, ia tidak tahu fungsi sesungguhnya produk tersebut, baik secara fungsional maupun sosial. Semakin tahu remaja atas citra-citra benda yang dibelinya, maka semakin mungkin ia berperilaku sesuai dengan citra-citra tersebut. Remaja cenderung membeli produk berdasarkan tren semata. Mereka tidak benar-benar paham fungsi produk tersebut. Mereka berusaha menjadi orang dewasa dengan cara membeli produk-produk yang digunakan oleh orang dewasa. Sebagai contoh, remaja selalu berusaha mendapatkan telepon genggam model terbaru tanpa memahami bahwa model tersebut mensyaratkan penggunanya memang membutuhkan sebagai fitur canggih yang ditawarkan. Satu-satunya citra yang mereka mengerti adalah telepon genggam tersebut dapat digemari atau tren dan menunjukkan status sosial tertentu. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih.